Jadi gini ya teman-teman, kemarin saya itu posting di status WA bahwa informasi pajak saya sudah disetujui oleh pihak Google AdSense. Dari situ teman-teman banyak yang komentar menanyakan bagaimana caranya, kenapa harus kirim, kemudian kalau nggak kirim itu gimana konsekuensinya, dan bla 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 bla. Sampai akhirnya ada salah satu channel yang namanya Edi Penny, dia itu kirim gambar hasil screenshotan dia saat daftar memasukkan informasi pajaknya. Kemudian di situ saya lihat dia itu potongannya itu 30%, 30%, dan 30%. Gede banget. Sampai akhirnya di situ saya bales. Saya kirim screenshotan hasil informasi pajak saya. Dan di situ ternyata potongannya lebih kecil dari potongan dia. Di situ dia pun membales, "Loh, kok iso?" Nah, karena di saya itu potongannya hanya 10%, 10%, dan 0%. Edi Penny pun mulai bertanya-tanya. Jadi untuk memberikan informasi pajak kita ke pihak AdSense itu kita harus punya yang namanya TIN asing. Sedangkan TIN asing ini kita dapatkan setelah kita mendaftar NPWP. NPWP yaitu wajib pajaknya Indonesia. Kemudian kalau kita belum daftar ya nggak mungkin bisa. Dan untuk melakukan pendaftaran ke NPWP kita masuk dulu ke link www.pajak.go.id seperti yang saya tulis di deskripsi video ini. Jadi saat kita mengisi formulir di Google AdSense, nanti kita akan ketemu sebuah kolom yang di situ kita harus memasukkan nomor TIN asing. Jadi nomor TIN ini adalah nomor wajib pajak yang kita dapatkan dari NPWP itu tadi. Kenapa dikatakan TIN asing? Jadi karena kita ini tinggal di Indonesia, sedangkan yang memungut pajak tersebut adalah pihak Amerika Serikat. Sehingga orang sana menyebut kita sebagai orang asing. Karena itulah kita di situ diwajibkan memasukkan nomor TIN asing. Ya, yang jelas kalau kita tidak memberikan informasi pajak kita, yang terjadi adalah pihak IRS atau pihak perpajakan Amerika Serikat itu akan memotong pajak dari pendapatan yang kita peroleh itu sebesar 24%. Coba bayangkan, seandainya setiap bulan kita punya pendapatan 10 juta. Jika kita tidak memasukkan informasi pajak kita, pihak Amerika ini akan memotong secara sepihak, yaitu pajaknya itu sebesar 24%. Jadi dia itu motongnya sekitar 2.400.000. Kita menerimanya hanya tinggal sekitar 7.600.000-an, ya banyak banget. Kan kita sudah dikasih tahu ya, bahwa tanggal terakhir pengiriman itu yaitu tanggal 20 setelah pemberitahuan itu turun. Jadi kalau kita kirimnya informasi pajak ini setelah tanggal 20, otomatis pembayaran kita di bulan ini akan ditangguhkan atau ditahan. Dengan kata lain, bulan ini kita tidak akan menerima bayaran kita. Itu yang terjadi. Sehingga pembayaran yang seharusnya kita terima di bulan ini akan ditahan, kemudian diakumulasikan dengan bayaran di bulan berikutnya. Saya rasa ini sudah jelas ya. Jadi pada intinya kita mau tidak mau memang harus tetap kirim informasi pajak kita daripada pendapatan kita dipotong sebesar 24%. Toh peraturan itu kan berlaku ketika kita mendapatkan pendapatan yang berasal dari Amerika. Dengan kata lain, contoh nih, seandainya kita upload video, kemudian yang nonton itu hanya orang Indonesia. Jadi pihak Amerika tidak akan memotong pajak. Kecuali kalau video kita itu ditonton oleh orang Amerika, itu pihak Amerika akan memotong pajak, itu pun juga masih menyesuaikan seberapa besar yang harus diambil. Kalaupun teman-teman masih bingung prosesnya bagaimana, silahkan tanyakan lewat kolom komentar. Saya rasa itu saja sih.